Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan tentang peninggalan di kota Antalya, Turki, yaitu sejarah Tembok Hadrian, di mana Tembok Hadrian adalah perbatasan barat laut Kekaisaran Romawi selama hampir 300 tahun, yang dibangun oleh tentara Romawi atas perintah Kaisar Hadrian setelah kunjungannya ke Inggris pada tahun 122 Masehi. Dengan panjang 73 mil 80 mil Romawi yang melintasi Inggris Utara dari Wallsend di Sungai Tyne di timur hingga Boulogne, Solia di barat. Yang paling terkenal dari semua perbatasan Kekaisaran Romawi, Tembok Hadrian dijadikan sebuah situs warisan dunia pada tahun 1987. Dan kapan Tembok Hadrian dibangun? Penaklukan permanen atas Inggris dimulai pada tahun 43 Masehi, sekitar tahun 100 Masehi. Unit tentara paling utara di Inggris terletak di sepanjang tanah genting Tyne Solway. Benteng-benteng ini dihubungkan oleh sebuah jalan yang sekarang dikenal sebagai Stanage antara Corbridge dan Carlisle. Nah, Hadrian datang ke Inggris pada tahun 122 Masehi dan menurut biografi yang ditulis 200 tahun kemudian memperbaiki banyak hal dan merupakan orang pertama yang membangun tembok sepanjang 80 mil dari laut ke laut untuk memisahkan orang barbar dari Romawi. Nah, pembangunan tembok Hadrian ini mungkin dimulai pada tahun itu dan membutuhkan waktu yang setidaknya 6 tahun untuk menyelesaikannya. Nah, rencana awalnya adalah tembok dari batu atau rumput dengan gerbang yang dijaga setiap mil dan 2 menara observasi di antaranya. Dan di depan gerbang tersebut terdapat parit yang lebar dan dalam. Sebelum pekerjaan itu selesai, 14 benteng sudah ditambahkan, diikuti dengan pekerjaan tanah yang dikenal sebagai valum di selatan. Nah, prasasti pada panci ilam atau souvenir tembok Hadrian pada abad kedua yang ditemukan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa tembok itu disebut valum Aili. Aelius adalah nama keluarga Hadrian. Nah, desain pertama tembok tersebut ditempatkan sedikit di utara jalur instalasi militer yang ada di antara Sungai Tyne dan Solway Firth. Garisnya dipilih dengan cermat untuk memanfaatkan topografinya dengan sebaik-baiknya dan disurvei dari setiap ujung ke tengah atau lebih tepatnya ke arah tebing dalam beberapa bagian. Nah, bangunan di timur dimulai pada titik pertemuan jalan dari selatan Jalan Dere dengan tembok dan kemudian sebuah gerbang atau portage yang didirikan. Nah, sesuai rencana pertama tadi, sebagian besar tembok akan dibangun dari batu, tetapi bagian timur sepanjang 30 mil terbuat dari rumput. Depan keduanya ada selokan besar, kecuali tebing atau sungai, yang membuat hal ini tidak perlu dilakukan. Nah, di setiap mil sebuah gerbang itu dilindungi oleh pos penjagaan kecil yang disebut Millecastle. Nah, di antara setiap pasang Millecastle terdapat 2 menara, menciptakan pola titik pengamatan setiap sepertiga mil. Nah, setiap sepertiga mil pada dinding batu. Dengan tinggi maksimum sekitar 15 kaki atau 4,6 meter, lebarnya 10 kaki Romawi atau 3 meter, cukup lebar untuk dijadikan jalan setapak di atasnya, dan mungkin juga dinding tembok pembatas. Nah, sektor rumput memiliki lebar 20 kaki Romawi atau 6 meter. Selanjutnya, di sebelah utara sektor rumput terdapat 3 benteng terdepan. Semuanya mungkin merupakan bagian dari rencana ini. Tetapi sebaliknya, benteng-benteng tersebut tetap berada di Stanage
di belakang tembok. Nah, penambahan benteng diikuti dengan pembangunan pekerjaan tanah di bagian selatan selebar 120 kaki Romawi. Nah, atau sekitar 30 meter. Ini terdiri dari parit tengah di antara dua gundukan. Jalan lintas yang dikelilingi oleh gerbang disediakan di benteng tersebut. Tujuan dari valum, sebutan untuk pekerjaan tanah ini, mungkin untuk melindungi bagian belakang zona perbatasan. Nah, setelah benteng ditambahkan lebar, tembok dipersempit menjadi 8 kaki Romawi atau 2,4 meter atau kurang standar dari pengerjaan dikurangi. Keduanya mungkin dilakukan untuk mempercepat pekerjaan. Nah, siapa yang membangun tembok itu? Nah, tembok Hadrian dibangun oleh tentara Inggris seperti yang ditunjukkan oleh banyak prasasti. 3 legiun pasukan reguler dan terlatih di Inggris, masing-masing terdiri dari sekitar 5.000 prajurit infanteri bersenjata lengkap, menjadi pasukan utama yang membangun tembok tersebut. Namun mereka dibantu oleh unit tambahan atau cabang utama tentara provinsi lainnya dan bahkan armada Inggris. Nah, program pembangunan yang rumit ini membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Ada kemungkinan bahwa hal ini dimulai sebelum kedatangan Hadrian di Inggris pada tahun 122 Masehi, dan perubahan dalam rencana tersebut merupakan akibat dari intervensinya. Nah, siapa yang menjaga tembok tersebut? Meskipun sebagian besar dibangun oleh legiun, tembok ini diawaki oleh pasukan pembantu. Mereka diorganisasikan ke dalam resimen-resimen yang berjumlah sekitar 500 atau 1.000 orang, dan infanteri atau kavaleri atau keduanya, unit infanteri dan kavaleri campuran berkekuatan 500 orang, adalah pekerja keras di perbatasan. Setiap benteng di tembok tampaknya dibangun untuk menampung satu unit tambahan. Nah, pasukan yang bermarkas di benteng dan wilayah Castle tembok sebagian besar direkrut dari provinsi Barat Laut Kekaisaran Romawi, meskipun ada juga yang berasal dari wilayah yang lebih jauh. Nah, selanjutnya unit tentara cenderung didampingi oleh pengikut camp. Sedikit yang diketahui tentang orang-orang ini pada tahun-tahun awal tembok, nampaknya mereka tidak diperbolehkan menetap di zona antara tembok dan valum. Penggalian ini telah menunjukkan keberadaan pemukiman sipil pada abad ketiga. Survei geofisika telah mencatat perluasan kota yang menyebar jauh melampaui benteng. Namun, sisa-sisa ini tidak bertanggal.